Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya setiap kita yang hadir di ibadah ini adalah orang-orang yang merasakan kasih Tuhan setiap harinya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat setiap berkat-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang telah kami dapatkan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu bawa rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, kami datang kepadamu, bawa rasa syukur kami. Oh Yesus, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh Engkau Bapa kami yang setia ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu. Sebab Engkau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang setiap kami Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang dengan lembut nyatakan, ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan, kerinduan setiap kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, sebab Engkau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau. Ini keinginan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang
setia yang selalu menopang. Kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur selamanya Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Yesus, oh tiara lama ya shandara laba, takara laba laba ya so, tiara laba ya shandara laba 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 laba, tiara laba 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 ya so. Sebab Engkau baik Tuhan, selalu baik, selamanya baik Tuhan. Kami mau terus bersyukur seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu, buat setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like. Dengan imanmu nyatakan, for you are great, you do miracles so great. There is no
Shalom Papa Mama sekalian. Terima kasih untuk hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kesulitan belajar umum pada anak. Kita akan bahas dari deteksi dini hingga diagnosis. Saya bersama dengan Dr. Rina, saya biasa berpraktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan di Blossom Child Development di Sunter. Kesulitan belajar merupakan kondisi hambatan dalam proses memperoleh dan menggunakan keterampilan akademik, sehingga pencapaian belajar berada di bawah tingkat yang diharapkan berdasarkan usia, pendidikan, dan kesempatan belajar yang memadai. Kenapa sih penting sekali untuk kita bisa tahu klasifikasi kelompok belajar, kelompok kesulitan belajar? Karena ini mempengaruhi diagnosis, intervensi, dan penyesuaian pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kesulitan belajar terbagi menjadi dua, kesulitan belajar umum dan kesulitan belajar spesifik atau khusus. Definisi dari kesulitan belajar umum adalah di mana hambatan ini terjadi di hampir semua bidang akademik, termasuk di dalamnya membaca, menulis, berhitung, serta yang paling mendasar yaitu pemahaman. Di mana keadaan kesulitan belajar umum ini bersifat terkait dengan fungsi kognitif yang sifatnya global. Sedangkan kesulitan belajar khusus ini adalah kesulitan yang memang berkorelasi dengan gangguan fungsi saraf yang dimana terjadi di satu atau beberapa bidang akademik tertentu. Yang paling penting kata kunci dari kesulitan belajar khusus ini adalah anak-anak ini memiliki level intelektual yang normal bahkan di atas rata-rata. Adapun karakteristik dari kesulitan belajar umum ini adalah anak-anak didapatkan memiliki prestasi yang rendah di sebagian besar mata pelajaran, lambat untuk memahami instruksi yang diberikan, memiliki working memory yang lemah, dan bagaimana cara mereka berpikir secara abstrak itu mereka sangat sulit, dan proses belajar mereka lebih lambat. Kondisi klinis yang sering menyertai kesulitan belajar umum ada disabilitas intelektual, di mana anak-anak ini memiliki hambatan intelektual secara menyeluruh dan juga didapatkan gangguan secara adaptif. Yang kedua adalah borderline IQ, di mana anak-anak dengan kesulitan belajar umum ini memiliki level IQ di bawah rata-rata. Lalu yang ketiga adalah gangguan perkembangan global, di mana keterlambatan ini terjadi secara luas, dan juga yang terakhir adalah gangguan berbahasa yang berat. Gangguan berbahasa berat ini artinya anak memiliki keterbatasan yang sangat berat terhadap kemampuan untuk memahami serta mengekspresikan isi pikiran, ide, serta kosakata sehingga menghambat proses pembelajaran. Di mana kondisi neurologis yang berhubungan dengan kesulitan belajar umum ini adalah kondisi neurologis yang berat, yang menurunkan fungsi kognitif dan memperlambat semua proses belajar. Lalu selanjutnya ada autism spectrum disorder, di mana lebih dari 80% ASD ini memiliki intelektual di bawah rata-rata, sehingga juga berdampak terhadap proses kemampuan akademik mereka. Lalu ada deprivasi perkembangan berat, di mana anak-anak mengalami stimulasi yang kurang dan pendidikan yang sifatnya sudah panjang, jangka panjang, sehingga sifatnya akan menjadi menetap. Pada kesulitan belajar khusus, di mana anak-anak ini memiliki kemampuan yang kesulitan dalam satu atau beberapa bidang ya, yang berdampak terhadap kemampuan akademik mereka.
Tetapi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, mereka memiliki level intelektual yang normal, bahkan di atas rata-rata. Nah, ciri utama dalam kesulitan belajar khusus adalah ini terjadi pada bidang akademik tertentu dan berlangsung sudah kurang lebih 6 bulan, dan walaupun masih sudah diintervensi, tetap ditemukan kesulitan, dan terjadi kalau misalnya dilakukan tes IQ, terjadi kesenjangan antara potensi kognitif dan prestasi akademik mereka. Kesulitan belajar spesifik ada beberapa, seperti disleksik, yaitu kesulitan mengenai kata, membaca lancar, dan memahami bacaan. Lalu ada disgrafia, di mana anak-anak ini sulit sekali untuk menulis, apalagi kalau sudah harus didikte, mereka harus effort lagi untuk mengeja, dan mereka juga sulit untuk mengekspresikan ide pikiran mereka dalam bentuk tertulis. Ada juga dengan diskalkulia, di mana anak sulit sekali memahami konsep angka, perhitung, dan pemecahan masalah secara matematik. Adapun prevalensi global pada disabilitas intelektual ini cukup besar, yaitu memakan 1-3%, di mana ini bervariasi menurut kriteria diagnosis, metode, dan populasi. Menurut meta-analisis bisa sampai 18,3 per 1.000 penduduk, di mana ini angka yang besar. Nah, negara-negara yang berpenghasilan rendah, menengah, ini memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Dan perbedaan ini dipengaruhi faktor lokal, seperti sistem pendidikan dan kemampuan adaptif masyarakat. Peningkatan angka dan perbedaan prevalensi antara negara dipengaruhi oleh akurasi diagnosis. Jadi penting sekali untuk diagnosis itu ditegakkan secara akurat. Karena apabila tidak akurat, ini dapat berdampak terhadap angka prevalensi itu sendiri. Seperti Indonesia, secara diagnostik ini harus tepat. Terlebih kita sering dan sudah banyak mendengar berita bagaimana anak-anak di negara kita itu memiliki kemampuan membaca yang sangat kurang. Jadi bahkan sampai SMP masih belum mampu membaca. Nah, ini dapat kita harus sebaiknya kita harus menginvestigasi lebih lanjut untuk mendapatkan diagnosis yang akurat apakah anak-anak ini sudah mencapai tahap dengan disabilitas intelektual. Adapun multifaktorial penyebab dari disabilitas intelektual, mulai dari faktor genetik yang menyumbang 25-60% dari kasus tersebut. Ada faktor prenatal di mana terjadi dengan resiko orang tua yang memiliki usia yang sudah cukup matang dan memiliki anak, atau dengan paparan alkohol, tembakau, dan penyakit kronis ibu. Lalu yang ketiga adalah komplikasi perinatal berupa kelahiran prematur, berat lahir rendah, dan terjadinya asfiksia. Yang keempat adalah faktor lingkungan postnatal, di mana terjadi kekurangan nutrisi, ada paparan toksin, dan kurang stimulasi. Nah, ini faktor genetik yang menyumbang sekitar 25-60%. Di mana dalam keadaan dengan faktor genetik tentu saja berdampak terhadap tidak hanya perkembangan, tetapi kita bisa mendeteksi secara dini dari keadaan fisik anak tersebut. Misalnya lahir dengan mikrosefali, lahir dengan keadaan fisik yang kurang, ya, dengan faktor-faktor genetik seperti misalnya ada Down syndrome, ada trisomi, dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor resiko prenatal secara menyeluruh, ya. Tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, usia orang tua, paparan zat teratogenik, infeksi pada ibu, penyakit menahun, asupan nutrisi yang kurang. Adapun akibat dari hal tersebut berdampak terhadap sinaptogenesis, lalu terdapat gangguan terhadap mielinisasi, terhadap penurunan neurogenesis, sehingga anak-anak ini lahir
dengan keadaan yang tidak sempurna, termasuk dalam ukuran lingkar kepala, lalu terlebih terhadap fungsi otak tersebut. Nah, begitu juga dengan penyakit kronis. Mungkin ada orang tua, ibu yang memang pada saat sebelum atau setelah saat hamil menderita diabetes mellitus, gangguan tiroid, atau misalnya gangguan metabolik, ya, atau misalnya mama ada epilepsi dengan pengobatan jangka panjang, atau ada penyakit autoimun, ada HIV, ada TORCH, penyakit ginjal, jantung, dan paru-paru. Nah, adapun komplikasi pada masa perinatal seperti kelahiran prematur, di mana kelahiran prematur ini berdampak terhadap perkembangan otak yang tidak optimal. Begitu juga dengan berat lahir rendah dan terjadinya asfiksia, artinya oksigenasi ke dalam otak itu berkurang dan mengakibatkan myelinisasi, ada proses neurogenesis yang terhambat. Bagaimana dengan ibu yang dengan faktor postnatal, yaitu nutrisi, di mana nutrisi yang harusnya didapatkan oleh anak itu tidak mencukupi, sehingga terjadi gangguan-gangguan perkembangan, ada gangguan dalam pembentukan dopamin, sehingga sangat berdampak terhadap atensi, berdampak terhadap memori, dan sebagainya. Nah, etiologi yang didapat yaitu sekitar faktor lingkungan selama perkembangan itu sampai 20%, ya. Jadi angkanya sangat besar. Jadi etiologi tersebut menyumbang, ya, menyebabkan anak-anak dengan disabilitas intelektual. Nah, sekarang kita akan memahami tantangan kognitif disabilitas intelektual. Nah, patofisiologi gangguan fungsi eksekutif pada disabilitas intelektual. Nah, jadi setiap anak yang normal ataupun dengan disabilitas ini memiliki fungsi eksekutif. Yang membedakan adalah fungsinya. Terjadi dysfunction pada anak-anak dengan disabilitas intelektual. Nah, jadi gangguan fungsi eksekutif pada disabilitas intelektual artinya seperti kita analogikan dengan bagaimana pada saat kita membeli USB. Nah, USB yang dimiliki oleh anak-anak dengan disabilitas intelektual itu gigabyte-nya kecil sekali. Misalnya 2 giga atau 1 giga. Tetapi beban yang diberikan, informasi yang diberikan melebihi kapasitas USB tersebut. Nah, itu yang terjadi pada disabilitas intelektual. Berbeda dengan kasus anak-anak misalnya ADHD. ADHD ini kan memiliki intelektual yang normal, bahkan di atas rata-rata. Artinya kapasitas otaknya giganya besar, bahkan sampai bertera gitu. Jadi anak-anak ini mampu, jadi kalau informasi masuk, ya mampu masuk ke dalam USB tersebut. Tetapi pada ADHD yang membedakan dengan disabilitas adalah fungsinya yang bermasalah, terjadi gangguan di situ. Nah, makanya fungsi eksekutif pada disabilitas intelektual, anak-anak yang misalnya anak-anak dengan disabilitas mereka itu tidak diamnya tidak sama dengan anak yang memiliki gangguan ADHD, seperti itu. Ya. Jadi yang terjadi pada neurobiologis gangguan pada disabilitas fungsi eksekutif tersebut, ini di bagian otak di bagian depan, di mana mereka memiliki kapasitas yang kecil, sehingga tentu saja tidak dapat berfungsi optimal. Dan jatuhnya apa? Lambat, sangat lambat. Cara mereka berpikir, kemampuan memorinya, mereka tidak mampu memiliki kemampuan yang sesuai dengan usia atau teman-teman sebayanya yang tidak memiliki gangguan. Nah, pada gangguan konektivitas frontoparietal artinya anak-anak ini memiliki fungsi eksekutif yang tidak optimal. Atau bahkan anak-anak dengan disabilitas intelektual mereka rigid. Jadi perubahan-perubahan aturan itu mereka nggak bisa mengikuti. Misalnya hari ini kita pakai baju merah, ya, lalu minggu depan tontonnya berubah menjadi baju hijau. Nah, mereka akan mungkin datang dengan salah kostum, ya. Jadi atau misalnya pensilnya patah, ya, harus diserut. Yang mereka, kalau anak-anak
yang tidak ada gangguan, tentu saja kalau pensil patah mereka akan mencari serutan lalu menyerut pensil itu. Nah, ini tidak terjadi pada anak-anak dengan disabilitas intelektual. Pada saat pensil mereka patah, ya mereka diam saja, mereka menunggu untuk dibantu. Nah, pada anak-anak dengan disabilitas intelektual terjadi defisit working memory. Apa sih working memory itu? Working memory adalah kemampuan mengingat dan mempergunakan informasi yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Jadi dia harus bisa memanipulasi memori yang dia sudah dapatkan untuk memecahkan masalah. Sayangnya pada anak-anak disabilitas intelektual terjadi defisit di sini. Sehingga mereka pada saat mereka mengerjakan soal atau belajar, mereka mengalami hambatan yang besar. Lalu terjadi penurunan G-factor atau general factor, di mana anak-anak ini tidak mampu untuk mengontrol fungsi eksekutif yang harusnya mereka dapat lakukan. Dan proses kecepatan berpikir mereka itu sangat rendah. Nah, tadi ya fungsi eksekutif yang sebelumnya saya bahas ya artinya apa? Merupakan kemampuan kognitif yang meliputi ada planning di situ, ada organizing, ada fleksibilitas berpikir, ada working memory, serta pengendalian diri. Jadi kalau misalnya sesederhana misalnya anak mau ke sekolah, jadi dia harus mengatur buku, dia harus mandi, harus menyiapkan seragam, harus mengerjakan PR, lalu di saat di sekolah dia harus fokus, dia harus mencatat, dia menulis, dia berhitung, menyelesaikan tugas. Itu terjadi hambatan pada anak-anak dengan disabilitas intelektual. Nah, komponen seperti yang saya sebutkan tadi, komponen fungsi eksekutif ada beberapa, berupa working memory, ada inhibitory control, ada cognitive fleksibilitas, ada planning dan problem solving, serta ada self monitoring. Nah, pada anak-anak dengan disabilitas intelektual yang seperti saya ulang berkali-kali bahwa ini terjadi hambatan, terjadi proses yang lebih lambat sehingga mereka memang tidak mampu untuk mengikuti proses belajar akademik yang memang sudah diharapkan. Nah, anak-anak dengan disabilitas intelektual ini mereka susah sekali untuk menyimpan informasi. Jadi mereka pelupa. Tapi seringkali mereka mampu mengingat hal-hal yang sifatnya tidak fungsional. Misalnya dia ingat loh dok, dia ingat loh kalau misalnya memang ini jalan mau ke sekolah. Tapi ingat pada saat kita beloknya ke tempat yang lain, misalnya ini jalan yang biasa kita lewat tentu macet, kita belok yang berbeda, anak ini biasanya akan menunjukkan isu perilaku, misalnya menangis, marah, atau tantrum, karena jalan yang dilewati tidak seperti jalan yang mereka lewati sehari-hari. Itu adalah rigiditas, terjadi kekakuan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan untuk proses pembelajaran ya, mereka tidak mampu, mereka sulit sekali untuk mengingat proses belajar yang sudah diberikan oleh ibu guru di sekolah. Dan mereka, nanti kita bahas lagi bagaimana level-level disabilitas intelektual ini ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari borderline, dari ringan sampai dia sangat berat. Nah, jadi anak-anak dengan disabilitas intelektual memiliki kontrol inhibisi yang buruk. Artinya mereka tidak bisa mengontrol keinginan mereka, tidak bisa menunggu, tidak bisa misalnya mereka untuk misalnya mau ambil mainan atau mau ada di supermarket, mereka susah sekali untuk mengontrol, susah sekali untuk misalnya mereka cenderung untuk melempar atau ngeberantakin etalase di tempat mereka belanja di supermarket. Nah, itu terjadi karena apa? Kontrol inhibisi mereka yang buruk. Nah, dan juga mereka anak-anak dengan disabilitas intelektual memiliki fleksibilitas berpikir yang rendah. Artinya susah sekali untuk menyesuaikan diri pada aturan-aturan yang baru, susah untuk berpindah tugas, dan susah berpikir secara fleksibel. Nah, anak-anak dengan disabilitas intelektual susah sekali untuk diajak untuk ayo kamu plannya mau kemana nih liburan gitu ya. Kemarin liburan tahun baru, liburan Natal kemana gitu. Kamu mau kemana? Nah, itu susah untuk berdiskusi ya. Kalau anak-anak dengan perkembangan yang normal,
mereka akan, "Mama ayo dong kita pergi ke Bandung, aku maunya ke sini ya." Atau misalnya kita mau perginya nanti kita ke Dufan ya, "Aku mau ke Dufan soalnya aku belum pernah ke Dufan, aku pengen banget naik ontang-anting," dan sebagainya. Tetapi pada anak-anak dengan gangguan perkembangan dengan disabilitas intelektual, itu mereka sulit sekali untuk bisa berdebat. Kalaupun misalnya mereka misalnya mau sesuatu, ya mereka dengan kosakata mereka yang terbatas, mereka bilang, "Ke Dufan, ke Dufan," seperti itu. Tapi misalnya, "Ya ngapain ke Dufan?" "Ke Dufan, aku mau ke Dufan," gitu. Jadi mereka tidak mampu untuk menggunakan informasi atau karena keterbatasan kosakata, keterbatasan pemahaman, mereka tidak dapat untuk negotiating dengan orang tua mereka. Nah, anak-anak dengan disabilitas intelektual memiliki gangguan self monitoring, sehingga kalau misalnya mereka mengerjakan tugas di sekolah, mereka nggak bisa ngecek apakah nomor 1 sudah benar, nomor 2 dan seterusnya. Apakah udah ada dipakai tanda titik, atau misalnya ini penjumlahannya sudah benar atau belum. Nah, itu mereka sulit sekali. Atau self monitoring terhadap diri sendiri. Apakah sudah bawa botol minumnya, apakah bajunya sudah rapi, apakah dasinya sudah terpakai, ya. Ini yang berdampak akhirnya mereka akan mengulang kesalahan yang sama. Dan prestasinya tentu saja tidak akan pernah mencapai optimal. Nah, anak-anak dengan disabilitas intelektual ini memiliki gangguan atensi. Yang membedakan dengan anak-anak dengan attention deficit hyperactivity disorder yang seperti saya jelaskan sebelumnya adalah kapasitas otaknya. Kapasitas otak anak dengan disabilitas intelektual kapasitasnya sangat kurang, sehingga mereka tidak memiliki atensi yang optimal. Berbeda dengan ADHD, mereka punya kemampuan atensi tetapi ada gangguan fungsi di situ. Nah, sehingga mereka berdampak dalam proses belajar, dalam proses memproses informasi yang mereka terima, dan hasilnya ya tentu saja tidak akan menjadi optimal. Nah, anak-anak dengan disabilitas intelektual sering dan banyak sekali kasusnya yang memang ada gangguan berbahasa atau mungkin bahasa awamnya telat bicara. Nah, seringkali telat bicara ini diartikan sebagai diagnosis, tapi sebenarnya ini merupakan seperti kalau misalnya kita belajar demam atau demam berdarah, gejalanya demam. Gangguan berbahasa, gejalanya apa? Speech delay. Jadi speech delay itu bukan diagnosis, tetapi suatu gejala yang memang kita harus menentukan apakah anak ini mempunyai kemampuan reseptif dan ekspresif yang sesuai. Tetapi pada anak disabilitas, kemampuan keberbahasaan mereka tidak hanya terhambat terhadap ekspresif, tetapi reseptifnya juga bermasalah. Ya. Sehingga mereka susah sekali untuk menyampaikan ide, menyampaikan isi pikiran, isi hati, ya. Jadi anak-anak ini memerlukan tata laksana yang memang sifatnya comprehension dan holistik. Nah, ini adalah saya akan coba untuk menyampaikan kriteria-kriteria diagnostik untuk disabilitas intelektual. Secara historis, disabilitas intelektual itu didiagnosis berdasarkan IQ-nya kurang sama dengan 70. Nah, jadi tes IQ ini harus dilakukan. Tetapi syaratnya untuk dapat dilakukan tes IQ tentu saja kalau anak ini kooperatif. Hambatannya adalah pada anak-anak dengan disabilitas intelektual, umumnya mereka karena ada isu perilaku, karena ada gangguan fungsi eksekutif, sulit sekali mereka untuk dilakukan tes IQ. Gitu. Jadi makanya kenapa anak-anak dengan disabilitas intelektual kita harus melakukan intervensi yang sifatnya mungkin terapi perilaku, okupasi, wicara dan sebagainya, ditambah lagi dengan farmakoterapi. Karena apa? Karena gangguan dalam perilaku, gangguan dalam fungsi eksekutif tadi. Nah, dari tingkat keparahan disabilitas intelektual, kita dapat bagi dari disabilitas intelektual ringan, sedang, berat, bahkan sangat berat. Kalau misalnya anak-anak dengan disabilitas intelektual ringan, anak-anak ini dapat hidup mandiri, ya, dan juga dapat bersekolah. Tapi tentu saja batas anak dengan disabilitas intelektual ringan ini, ya, level pendidikannya tidak sampai umumnya secara teori sampai sekolah dasar, dan itu pun tidak langsung naik kelas. Itu biasanya mereka akan mengulang, bisa 2-3 kali nggak naik kelas.
ya. Lalu dengan disabilitas intelektual sedang, anak-anak ini memerlukan dukungan yang moderat, artinya dia mampu latih. Jadi sebenarnya targetnya bukan untuk akademik gitu. Apalagi dengan disabilitas intelektual yang berat, bahkan sangat berat. Kalau untuk disabilitas intelektual yang berat, mereka biasanya ada keterbatasan fisik juga, ditambah juga dengan profound disabilitas. Sehingga mereka diharapkan untuk didampingi seumur hidup. Karena untuk bina diri saja mereka sulit, apalagi kalau misalnya orang tua kalau tidak paham, anak ini akan dituntut untuk sekolah gitu. Jadi memang kendalanya karena pemahaman ya yang memang tidak merata, informasi yang tidak merata menyebabkan bahwa target semua anak itu harus sekolah gitu ya. Padahal pada anak-anak kasus dengan disabilitas intelektual yang sedang sampai sangat berat itu mereka jatuhnya bukan ke akademik. Oke. Nah, jadi pada anak-anak dengan disabilitas intelektual berat ya, ini terjadi gangguan kognitif, ada keterbatasan secara kognitif yang berat disertai gangguan keterampilan motorik ya. Dan mereka membutuhkan dukungan sampai merawat diri ya, seperti misalnya untuk ke kamar mandi, untuk makan, untuk pakai baju, mereka butuh dukungan keluarganya. Nah, ini adalah tanda dan gejala dini berdasarkan usia, di mana dengan maksud setiap orang tua sudah bisa melihat gangguan atau gejala-gejala keterlambatan perkembangan. Artinya tidak perlu menunggu. Biasanya yang saya dapatkan kasusnya adalah, oh tunggu 2 tahun, oh nanti juga bisa. Nah ini adalah suatu kepercayaan yang tidak tepat. Karena kalau misalnya kasus-kasus disabilitas intelektual yang kita deteksi dini dan diintervensi dini, tentu saja outcome-nya sangat berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang memang tidak dideteksi dini dan tidak diintervensi. Nah, di usia 0 sampai 2 tahun kita bisa melihat bagaimana anak-anak dengan disabilitas, kita bisa lihat contohnya respon terhadap rangsangnya terlambat. Anak-anak itu tidak mengeksplor ya, atau bermainnya itu-itu saja gitu. Lalu secara keberbahasaan, kemampuan keberbahasaan mereka lambat sekali dan sehingga perbendaharaan katanya sangat sedikit. Lalu kemampuan sosialnya ya, jadi tidak merespon interaksi sosialnya sangat rendah. Inisiasi interaksinya sangat rendah. Lalu di usia 2-3 tahun, anak secara fungsi kognitif kita bisa lihat, oh anak-anak 2-3 tahun harusnya kan udah mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna. Ya, lalu bermain simbolik, jadi main pura-pura gitu ya. Nah, lalu kemampuan keberbahasanya, kalimatnya pendek-pendek, tidak berkembang, padahal di 2-3 tahun harus ada setidaknya dari 3-4 kata dengan ada kata penghubung ya. Lalu fungsi adaptifnya ya, mereka harusnya sudah mulai mandiri ya, dan sudah mulai ada rutinitas yang mereka mampu lakukan. Nah, di usia 3-5 tahun di mana ini usia kritis ya, anak ini sudah dengan disabilitas atau udah ada tanda-tanda dengan gangguan perkembangan, ini mereka susah mengenal warna. Taruhlah misalnya tidak menyebutkan, tapi setidaknya paham ya, warna-warna dasar seperti merah, kuning, hijau, itu sudah bisa mengidentifikasi. Tapi pada anak-anak dengan kemungkinan dengan disability, susah sekali untuk mereka membedakan warna, bentuk, angka dasar ya. Lalu terjadi gangguan di dalam fungsi eksekutifnya, susah nunggu giliran ya, suka mendorong, agresif ya, dan sangat tergantung dengan arahan. Jadi terus mengulang, gurunya atau orang tuanya harus mengulang instruksi terus-menerus. Nah, lalu susah memahami sebab akibat, kenapa, bagaimana ya. Lalu di usia 5-7 tahun, anak-anak ini secara akademik akan terlihat tertinggal ya. Karena apa? Karena mereka lambat sekali untuk mengenal huruf, bunyi huruf, susah membaca, susah berhitung, mengenal angka dan sebagainya. Lalu secara perilaku pasif atau bahkan agresif ya, karena memang kesulitan mereka untuk mengontrol diri mereka. Lalu mudah lelah secara kognitif dan tidak mampu belajar secara mandiri.
Nah, kalau misalnya papa mama menemukan kesulitan atau misalnya ini ada skema-skemanya, misalnya sudah menemukan anaknya, misalnya, oh anak saya udah keburu sekolah nih dok, ya. Nah, tentu saja kita lihat pola kesulitannya seperti apa, ya. Lalu kita juga lihat, kita flashback, oh bagaimana resiko-resiko yang tadi saya sampaikan, saya paparkan perkembangan selama kehamilan, proses setelah lahir, isu-isunya tuh harus kita bisa ingat dan kita catat. Lalu bagaimana dengan tes IQ? Tentu saja tidak langsung dilakukan tes IQ, tetapi kita lakukan assessment yang mendalam dulu, baru kita lakukan kita tentukan diagnosis dan apakah anak ini memerlukan tata laksana secara terapi dan farmakoterapi. Nah, kita lihat kalau misalnya fungsi adaptifnya bagus ya, komunikasi sosial, barulah kita bisa melakukan tes IQ. Nah, kita lihat konteks perkembangannya ya, tentukan ini gangguan perkembangannya apa nih, secara global, secara intelektual atau khusus. Lalu kita juga lihat ya tadi kan dengan disabilitas intelektual yang sedang, yang berat, sangat berat ya, umumnya mereka mempunyai gangguan neurologis atau gangguan genetik. Oke. Baik, terima kasih. Semoga paparan yang saya sampaikan dapat membantu papa mama untuk lebih aware lagi terhadap tumbuh kembang anak. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rina Elisabeth SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal kesulitan belajar pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 1 Februari 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Diregi SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2PM Young Adult and Couple Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Capen Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat dan setia akan firman-Nya. Amin. From diagnosis to recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi. Dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monique Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita akan menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Welcome Baby Day hari ini. Semua berlangsung dengan baik. Dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang kesulitan belajar pada anak yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rina Elisabeth.
Tuhan berkati Ibu Dr. Rina Elizabeth, berkati kesehatannya, keluarganya, profesinya, dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah Welcome Baby Day. Tuhan memberkati para suami, jadikan imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya, selalu Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support kepada istrinya, sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya dan setiap ilmu yang didapatinya dapat diterapkan kepada calon bayi yang dikandungnya. Dan Tuhan memberikan kekuatan saat melahirkan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tuhan juga memberkati bayi yang ada di dalam kandungan dalam keadaan sehat, normal, dan semua pada saat kelahiran semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberkati dan memberi kekuatan kepada para pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan pengurapan double anointing di dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan. Dan juga Tuhan berikan umur panjang kepada kedua hamba Tuhan ini. Dan keluarga besarnya semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan. Tuhan memberkati Presiden Pak Prabowo dan wakilnya Presiden Pak Gibran. Dan seluruh jajaran di pusat sampai ke daerah untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan setiap program yang ada semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat dari hambanya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.